Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Iwan filah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya, dan Allah berikan kepada kita kenikmatan berupa kesehatan yang hari ini kita rasakan, sehingga kita bisa mengikuti satu kajian bersama Majelis Solda. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, tabi'in, atba'un tabi'in, dan tentu kita berharap mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, seperti biasa di Kamis pagi, Majelis Solda menayangkan satu kajian khusus tentang sejarah dan peradaban Islam. Yang tentunya ini akan menarik ketika kita kupas dari sejarah-sejarah Islam di masa yang lalu. Dan hari ini kita akan membahas, ini temanya relevan ya dengan saat ini, di mana bentar lagi kita memasuki musim haji. Atau sudah ada yang berangkat haji. Oleh karena itu, bagaimana sejarah Islam mencatat masa ibadah haji pada masa kekhilafahan Islamiyah. Insya Allah akan bersama kita sampai dengan jam 7 nanti bersama Ustadz Salman Iskandar. Iwan Pila bisa menyimak melalui kanal YouTube Solda TV atau bergabung di ruang Jumit yang sudah dibagikan. Alhamdulillah, narasumber sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat, Pak. Menarik Ustadz, kita akan membahas tentang ibadah haji di masa kekhilafahan Islamiyah. Tentunya kalau kita melihat dari ibadah yang satu ini, berarti sejak zaman ditetapkannya zaman Rasul tidak pernah berubah sampai dengan sekarang ini. Dalam artian siapa yang menetapkan untuk tanggal 1 Dzulhijjahnya, kemudian juga kesininya juga pelaksanaannya dan segala macamnya. Ini menarik kalau kita kupas Iwan Pila semuanya. Oleh karena itu simak sampai akhir tentang ibadah haji pada masa khilafah Islamiyah. Tafadhol Ustaz untuk memaparkan materinya. Iya, hatur nuhun pisan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sallallahu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya il hadirin taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsun ma qaddamat liqad alayya ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa petunjuk hidup yang benar, yaitu Al-Quranul Karim, dan agama yang unggul, yaitu Al-Islam, untuk dimenangkan atas semua agama dan aturan hidup yang ada, walaupun orang-orang musyrik, munafik, dan kafir tidak akan pernah meridhoinya. Dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan dan yang senantiasa menjadikan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, Iwan Ahwat ya, Majelis Solda TV yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ya ba'da subuh menjelang pagi ini kita akan ya
memberikan kajian ya ba'da subuh ya bersama ya Majelis Solda TV dengan tema bahasan tentang ibadah haji di masa Khilafah Islamiyah ya. Sejak era Khulafaur Rasyidin hingga Sultan Khalifah Utsmani. Ya, kita mulai saja kajian ba'da subuh ini sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, membincangkan tema kajian kita di dalam kajian Ba'da Subuh ya bersama Solda TV ini ya tentang ibadah haji di masa Khilafah Islamiyah. Tentu kita memahami bahwa ritual ibadah haji ya kalau kita telusuri berkenaan dengan latar belakang sejarahnya, bagaimana ibadah haji sesungguhnya ini merupakan bagian tak terpisahkan dari rukun Islam ya. Jadi ya satu di antara upaya kita sebagai muslim wal mu'min begitu yang mengimani keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani ya risalah yang turun kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yaitu risalah Al-Qur'an, sekaligus juga mengimani kenabian dan kerasulan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka di antara hal yang fundamen yang selayaknya kemudian kita berupaya memampukan diri kita menunaikan ya satu di antara rukun Islam yaitu munggah haji ke Baitullah. Jadi kalau ada di antara kita gitu ya, tidak punya keinginan sama sekali untuk menunaikan ibadah haji ataupun bahkan ziarah umroh, maka patut untuk kemudian dipertanyakan bagaimana kualitas keimanan keislaman kita. Karena bagi kita sebagai muslim, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari tanggung jawab, kewajiban dan juga bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya bacaan talbiyah ketika kita ya tiba begitu ya, maka kita ya melisankan labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik, yang maknanya adalah bahwa kita bernyeru dengan seruan talbiyah, "Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah." Begitu ya. Dan dalam hal ini kemudian ketika kita melisankan kalimah talbiyah itu menunjukkan bahwa kita menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang telah berserah diri, telah berupaya memenuhi tanggung jawab dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ya doa ataupun kalimah talbiyah tadi menunjukkan ya keimanan kita kepada Allah, penyerahan diri total kita kepada Allah dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ya mengundang kita untuk datang ke Baitullah di kota Mekah, maka kita memenuhi panggilan tadi dengan kalimah talbiyah. Itulah merupakan bukti keimanan dan ketundukan kita, kepasrahan diri kita sebagai mukmin wal muslim. Ini yang kemudian diperlihatkan ya sebagai sosok hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ini ditetapkan sebagai bagian dari rukun Islam begitu. Atau dalam hal ini pondasi dasar bagi kita pada saat kita mengimani Islam ini begitu. Berikutnya, kita sebagaimana yang tadi diungkapkan bahwa ibadah haji ini merupakan undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekhususan ini merupakan buah dari keistimewaan begitu. Jadi hakikatnya ketika kita ya datang ke Baitullah memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala ini khusus ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Jadi dalam hal ini kemudian ya setiap hamba yang memiliki kemampuan maka mereka ya didasarkan kepada keimanannya kepada Allah harus segera menyegerakan diri memenuhi panggilannya tadi. Karena kan banyak di antara kaum muslim mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya tapi masih enggan untuk menunaikan ibadah haji atau bahkan untuk berziarah umroh. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ya secara finansial, mereka memiliki kemampuan untuk berangkat haji ataupun umroh. Namun mereka belum mendapatkan keistimewaan bahwa mereka belum diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Baitullah Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarram.
Ini yang kemudian menjadi persoalan. Karena ketika kita mengungkap berkenaan dengan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi undanganmu ya Allah, hakikatnya kita telah memenuhi apa yang telah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Berikutnya kemudian ya sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab Dari Islam At-Tabari disebutkan bahwa ibadah haji itu merupakan tabiat di antara para anbiya dan rasul Allah. Di dalam ya kitab Tarikh At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini kemudian menyatakan sekurang-kurangnya ada 124.000 para anbiya dan di antaranya ada jumlah para rasul sejumlah 313 para rasul. Dan semua ya para anbiya atau ya para nabi tadi yang jumlahnya 124.000 di antaranya 313 rasul seluruhnya pernah menunaikan ibadah haji karena ini merupakan tabiat di antara para utusan Allah. Jadi ibadah haji itu sudah berlangsung semenjak Adam alaihissalam hingga umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Namun, para fuqaha juga menjelaskan lebih lanjut, ritual ibadah haji yang ditunaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan diteladankan bagi umatnya adalah ritual yang ditabani, diadopsi semenjak era kepemimpinan Khalilullah wa Khalilur Rahman. Kepemimpinan sosok Nabi Allah, Rasul Allah, Ibrahim alaihissalam dan putranya yaitu Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi ya disebutkan oleh para fuqaha bahwasanya keberadaan dari ritual ibadah haji yang kita praktekkan secara ubudiyahnya, secara ibadahnya, secara praktek keagamaannya itu sebagaimana yang ditabani oleh Rasul dari amaliyah yang ditunaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dalam pendekatan berkenaan dengan ilmu tarikh, ya para mu'arikhin, para sejarawan muslim menyatakan bahwa ibadah haji sudah berlangsung semenjak Adam alaihissalam. Artinya apa? Para anbiya menunaikan ibadah haji. Nah, termasuk kalau kita perhatikan lebih lanjut, pada saat di mana Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari kejaraan Firaun Ramses dan kemudian mereka selamat dari pengejaran tadi setelah melalui Lautan Merah dan tiba di wilayah Sinai, ya kemudian ya sosok dari Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu, the Ten Commandment ataupun dalam hal ini adalah Old Testament atau yang kemudian disebut sebagai perjanjian lama menurut cara pandang orang-orang barat begitu ya. Bahwasanya Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu berupa Taurat di pegunungan Sinai. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam turun ya kembali ke lereng perbukitan Sinai dan menemui kaumnya Bani Israel, ternyata Bani Israel sudah ada yang mulai durhaka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, disesatkan oleh sosok Samiri atau yang kita ketahui sebagai Musa bin Zafar As-Samirah, salah seorang dari suku Bani Yahuda begitu ya, yang kemudian menyelewengkan akidah Bani Israel yang beriman kepada Allah dan kerasulan Musa alaihissalam. Dan kemudian Musa alaihissalam mengajak mereka untuk segera bertaubat dan kemudian ternyata Allah menghukumi mereka dengan tidak bisa memasuki Ardun Maud, negeri terjanji, the promised land Palestina, Baitul Maqdis selama 40 tahun ke depan karena kedurhakaan yang dilakukan oleh Bani Israel dengan menyembah patung sapi betina. Makanya kemudian di antara pertaubatan yang dilakukan oleh Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana amaliyah yang pernah dicontohkan oleh Khalilullah wa Khalilur Rahman, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel yang sudah kembali beriman ini untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, ke tanah haram, ke ya Baitullah Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah.
Setelah menunaikan ibadah haji, disebutkan bahwasanya Bani Israel melalui kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ya nubuatan Bani Israel yang kemudian akan ada ya Mesayah atau Nabi Allah penyelamat bangsa manusia di akhir zaman, dan disebutkan tanda-tanda kemunculannya, tanda-tanda kehadirannya, tanda-tanda kedatangannya sebagai pemimpin yang akan membawa bangsa manusia kepada keselamatan, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nabi Allah penutup para nabi itu yang kemudian dikenang oleh masyarakat Bani Israel sebagai Ahmad atau Muhammad. Disebutkan dalam nubuatan Bani Israel tempat kedatangannya, kehadirannya, ya kemunculannya sebagai pemimpin umat manusia, sebagai Mesaya, juru selamat, ya atau Al-Masih dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab, itu kemudian dikenal dalam bahasa Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Keselamatan bagi sekalian alam, keselamatan bagi semua bangsa manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang kemudian disebutkan oleh para mu'arikhin. Dan di dalam nubuatan Bani Israel pun diungkap bahwa kedatangannya, kehadirannya, kemunculannya sebagai pemimpin itu ditandai dengan keberadaan satu tempat yang subur, dipenuhi dengan perkebunan kurma di antara gurun padang pasir Arabia. Dan dalam sejarahnya di Jazirah Arabia ada dua tempat yang kemudian tempat itu dikelilingi oleh gurun pasir, namun tempat itu melimpah dengan kesuburan yang ditandai dengan adanya perkebunan kurma. Maka orang-orang Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, ada yang meminta izin kepada Musa alaihissalam untuk datang ke tempat yang disebutkan dalam nubuatan Bani Israel tadi. Tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam untuk menuju Darussalam Ardun Maud atau negeri terjanji, the promised land, yaitu Baitul Maqdis. Mereka meminta izin untuk menantikan Mesaya akhir zaman yang namanya Ahmad ataupun Muhammad di tempat yang disebutkan tadi, yaitu satu tempat di sekeliling ya gurun pasir, namun itu dirimbuni dengan pepohonan perkebunan kurma. Dan diketahui hanya ada dua tempat di Jazirah Arabia yang ini merupakan gurun pasir, tapi di situ ada ya lahan perkebunan ya yang sangat subur, yaitu perkebunan kurma. Dua tempat itu adalah Yathrib atau Madinah Al-Munawwaroh, dan yang kedua adalah Khaybar. Maka dua tempat itu kemudian dimasuki oleh orang-orang Bani Israel demi untuk menantikan Mesayah yang dijanjikan, yang nanti akan menjadi pemimpin untuk membawa keselamatan dunia akhirat bagi seluruh manusia. Ini yang kemudian terjadi. Jadi dalam hal ini kita bisa mengetahui sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tarikh Islamnya, bahwa ibadah haji ini merupakan tabiat di antara para nabi dan rasul Allah. Dari 124.000 para nabi, seluruhnya disebutkan pernah menunaikan ibadah haji sebagai bagian dari rukun ataupun pondasi dasar bagi keimanan, keislaman di antara mereka. Berikutnya kita bisa mengetahui bagaimana ibadah haji pada masa khilafah Islam. Dalam hal ini, haji pada masa khilafah Rasyidah atau khilafah Rasyidin. Nah, pada masa kepemimpinan Khalifatul Rasul As-Tsani, yaitu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ini kemudian telah menetapkan ritual ibadah haji ini sebagai bagian tak terpisahkan dari Liqa'ul Akbar bersama para gubernur di kota Mekah. Jadi di masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab yang kekuasaannya membentang dari Jazirah Arabia dengan pusatnya Asimah Daulah di kota Madinah, disebutkan bahwa wilayahnya itu sudah sampai ke wilayah pantai utara Afrika.
memasuki wilayah kota pelabuhan Iskandaria di Mesir, kota pelabuhan Tripolitania yang ada di Libya, sampai memasuki wilayah Kairouan yang ada di Tunisia. Itu di pantai utara Afrika. Kemudian seluruh wilayah Syam dari mulai Trans-Urdun, Jordania, Aman, Balqa, kemudian Ariha, ya, kemudian juga memasuki Baitul Maqdis, Palestina, kemudian memasuki wilayah Dimshaq, Damaskus, Suriah, memasuki wilayah Lubnan, Libanon, kemudian juga memasuki wilayah Halbs atau Aleppo hari ini, kemudian memasuki wilayah ya dekat dengan Kaukasia, Anatolia, wilayah Turki hari ini, kemudian memasuki wilayah Teluk Sungai Indus, Pakistan, Hindustan, Hindia. Ini adalah wilayah yang sedemikian luas yang ada di masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab pasca menundukkan Imperium Romawi dalam perang Yarmuk dan menundukkan Imperium Sasania Persia dalam perang Qadisiyah. Maka kemudian wilayah yang sangat luas itu ya dan penempatan para wali, penempatan para gubernur di seluruh wilayah kekuasaan Khilafah Rasyidah Islamiyah pada waktu itu, maka demi untuk melaksanakan rapat tahunan, maka Sayyidina Umar bin Khattab dikisahkan bahwa beliau memerintahkan kepada seluruh gubernurnya, para walinya untuk datang ke kota Mekah menunaikan ibadah haji, dan setelah menunaikan ibadah haji diselenggarakan liqa'ul akbar, pertemuan besar atau rapat besar, rapat tahunan yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga berangkat dari kota Madinah sebagai pusat dari kekhilafan Khulafaur Rasyidin pada waktu itu dengan menempuh perjalanan darat menuju kota Mekah. Untuk apa? Untuk menunaikan ibadah sekaligus juga rapat tahunan bersama para gubernur wilayah. Ini yang merupakan kebiasaan dari Sayyidina Umar bin Khattab yang menyelenggarakan rapat tahunan di kota Mekah pasca menunaikan ibadah haji. Berikutnya, pada masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan sebagai Khalifatur Rasul As-Sulasa. Jadi pemimpin pengganti Rasul yang ketiga di era Khilafah Rasyidah Alamin Haji Nubuwah. Di masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang mengikuti manhaj kenabian. Disebutkan bahwasanya ya perluasan area ya Masjidil Haram di era kepemimpinan Khalifah ini bermula semenjak kepemimpinan dari Sayyidina Utsman bin Affan sebagai Khalifah yang ketiga pasca wafatnya Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kalau hari ini kita mengenal istilah Selasar Utsman ya, yang ada di sekeliling area Mataf atau tempat tawaf dari jamaah umroh ataupun jamaah haji, maka ketika ya para mutawif menunjukkan inilah Selasar Utsman. Ini adalah selasar tempat di mana dulu Sayyidina Utsman bin Affan ini meluaskan wilayah ya dari komplek Masjidil Haram di kota Mekah, khususnya area tawaf. Nah, ini kemudian Selasar Utsman tadi ditandai dengan adanya tiang-tiang yang kemudian berwarna ya ini berwarna merah bata ataupun berwarna kuning orange seperti itu. Itulah yang kemudian disebut sebagai ya Selasar Utsman bin Affan. Dan selasar ini kemudian bentuknya yang seperti bentuk tiang-tiang yang kemudian berwarna ya orange ataupun ya berwarna agak jingga ya itu merah bata seperti itu. Ini adalah kreasi yang dulu ya dibentuk atau dibangun oleh Khalifah ya Sulaiman Al-Qanuni, yaitu Khalifah kedua Bani Utsmaniyah sekaligus juga Sultan ke-10 dari ya Kesultanan Kekhilafan Utsmaniyah di Istanbul, Turki. Jadi renovasi itu demi untuk ya memfasilitasi para jamaah haji yang semakin banyak berdatangan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Maka Sayyidina Utsman bin Affan segera ya memperluas keberadaan dari Masjidil Haram, satu di antaranya dengan ditandai dengan keberadaan Selasar Utsman bin Affan. Beliau memperluas area mataf atau area tempat tawaf di antara para jamaah haji dan umrah.
Berikutnya, bagaimana kemudian ibadah haji di era Khilafah Bani Umayyah yang berpusat di kota Damaskus, Suriah, begitu. Disebutkan bahwa ya ketika awal munculnya kekhilafan Bani Umayyah ya terjadi apa yang kita ketahui sebagai fitnah yang melanda kaum muslim, yaitu perang. Ya, di antaranya adalah perang ya Siffin antara ya Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian berseteru dengan khalifah yang terpilih yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian akhirnya ya tercipta ya kesepakatan damai dari kedua belah pihak antara Bani Umayyah dan Bani Hashim pada saat dimana kepemimpinan Hasan bin Ali bin Abi Thalib pada masa kepemimpinannya 5 atau 6 bulan berikutnya. Beliau ini kemudian ya menetapkan kebijakan untuk menyerahkan kuasa dari Bani Hashim ya dari Hasan bin Ali kepada Bani Umayyah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Tahun-tahun perdamaian tadi dikenal sebagai ya Amul Aman begitu atau hari-hari ya atau tahun-tahun aman dan damai. Dan disitulah kemudian pada saat dimana antara Bani Hashim dan Bani Umayyah mencipta masa-masa kedamaian dan masa-masa aman dan sentosa, maka ibadah haji pun kemudian mulai semarak kembali. Di antaranya semenjak khalifah yang ke ya 5 yang kita ketahui sebagai klan Marwani karena khalifah Bani Umayyah yang keempat itulah Marwan bin Hakam al-Umawi yang merupakan sepupu dari Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Klan Marwani inilah yang kemudian mengawali para khalifah Bani Umayyah untuk menunaikan ibadah haji. Khususnya khalifah yang kelima, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan bin Hakam al-Umawi. Setelah Abdul Malik itu wafat, maka digantikan oleh 2 orang putra berikutnya, dari mulai Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam dan Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Mereka juga menunaikan ibadah haji. Kemudian akhirnya tampuk kekuasaan kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah bergeser ke sepupu dari ya keluarga Abdul Malik yang namanya adalah keluarga Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam melalui sosok putranya yang soleh namanya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam al-Umawi. Maka dari situ kemudian kita mengetahui bahwa para khalifah klan Marwani Bani Umayyah di kota Damaskus Suriah terbiasa untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah pada saat di mana mereka memimpin umat dalam masa kekuasaan khilafah Bani Umayyah. Berikutnya, pada saat di mana kepemimpinan dari Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam sampai era kepemimpinan dari Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, mereka segera dikisahkan merenovasi keberadaan dari Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Jadi kalau kita ingin mengetahui kubah di atas batu yang ada di area komplek Masjidil Aqsa, yang disebut sebagai kubah as-sohr atau kubah batu. Ya, kubah batu itu berwarna kuning keemasan. Ini kemudian diawali pada masa Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam dan pewarisnya yaitu adiknya yang kita ketahui sebagai ya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Bahkan ya sebelumnya ayahanda mereka yang kita ketahui sebagai Abdul Malik bin Marwan bin Hakam ini kemudian mengawali renovasi di Baitul Maqdis, bahkan bukan hanya di Baitul Maqdis semata di Yerusalem tapi juga mempusakai 2 tanah haram, Haramain dengan perluasan masjid dan juga ya keberadaan dari Baitullah dan Masjid Nabawi pun kemudian mengalami ya upaya untuk pemeliharaan secara optimal. Di antaranya dengan mendatangkan para ahli untuk memang menjaga ya keberadaan 2 tanah haram tadi, 2 tanah suci tadi pada masa kepemimpinan dari Abdul Malik bin Marwan bin Hakam dan anak keturunannya seperti Walid bin Abdul Malik dan Sulaiman bin Abdul Malik.
Berikutnya, bagaimana ibadah haji di era Khilafah Bani Abbasiyah. Disebutkan ya, khalifahnya yang kelima, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid bin Khalifah Abu Ja'far al-Mansur bin Khalifah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah ya, bin ya, Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah al-Quraisy, dikisahkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid tadi ini kemudian melakukan tabiat yang pernah diteladankan dan dicontohkan oleh Khalifatur Rasul As-Sani, ya, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Yaitu apa? Ingin melangsungkan liqaul akbar, ingin melangsungkan ya rapat besar, rapat tahunan yang diselenggarakan di kota Mekah pasca menunaikan ibadah haji. Namun pada masa kepemimpinan dari Harun ar-Rasyid yang bertahta berkuasa di kota Baghdad, maka menempuh perjalanan ibadah haji dengan berjalan kaki ataupun naik unta dari kota Baghdad, Mesopotamia, Irak, menuju kota Mekah Al-Mukarramah, ya, di wilayah Jazirah Arabia, tentu menempuh perjalanan yang sangat jauh, panjang, lagi berbahaya. Maka akhirnya kemudian dikisahkan tabiat yang ditunaikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid bersama dengan keluarganya itu hanya dilangsungkan satu kali dalam 2 tahun. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu satu kali dalam 1 tahun, maka rapat tahunan ya setelah menunaikan ibadah haji itu diselenggarakan di era Khalifah yang kelima Bani Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid, satu kali dalam 2 tahun. Dan dikisahkan selama perjalanan dari kota Baghdad menuju ya kota Makkah Al-Mukarramah, sosok Khalifah Harun ar-Rasyid bersama dengan permaisurinya Zubaidah, begitu ya. Ini kemudian memfasilitasi berbagai sarana prasarana untuk menunjang ibadah haji. Ya, padahal mereka berdua itu adalah sosok pasangan suami istri penguasa dunia Islam. Mereka kemudian mengeluarkan dana pribadi untuk menunaikan ibadah haji tanpa kemudian minta difasilitasi oleh negara. Bahkan kemudian dikisahkan mereka mengeluarkan dana sendiri demi untuk ya bukan hanya kemudian mereka menunaikan ibadah haji, tapi memberikan fasilitas bagi kepentingan para peziarah umroh ataupun mereka mukmin yang menunaikan ibadah haji. Jalan-jalan yang lapang, nyaman, dan juga rata. Ini kemudian difasilitasi oleh Harun ar-Rasyid dengan menggunakan dana sendiri tanpa kemudian mengambil dari anggaran pembelanjaan negara khilafah saat itu. Termasuk juga Harun ar-Rasyid bersama dengan permaisurinya Zubaidah membangun kanal-kanal air, danau-danau buatan demi untuk memfasilitasi kebutuhan pengairan bagi warga ya dari sepanjang wilayah Baghdad hingga wilayah Jazirah Arabia. Dan ya keberadaan bekas pembangunan kanal atau danau buatan pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid dan Zubaidah masih bisa kita temukan ya di antara perbukitan-perbukitan dan lembah menuju kota Mekah hari ini. Jadi kalau kita misalkan menunaikan ya ziarah umroh dengan mengambil miqat di wilayah Ji'rana, maka kepulangan dari area mikot di Ji'rana kembali menuju kota Mekah Al-Mukarramah, maka biasanya kita melewati area lembah-lembah yang di situ merupakan bekas dulu dibangun kanal-kanal air, danau-danau buatan yang dialokasikan dari dana pribadi yang dikeluarkan oleh Harun ar-Rasyid dan permaisurinya Zubaidah. Ini yang kemudian dicatat oleh para penulis sejarah Islam. Di antaranya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa. Kemudian Imam Az-Zahabi dan juga Imam Al-Mas'udi yang mereka kemudian menulis ibadah haji
Khalifah Harun ar-Rasyid bersama dengan keluarganya. Mereka memfasilitasi sarana prasarana menunjang ibadah haji dan ziarah umroh, di antaranya adalah membangun kanal ataupun danau buatan demi untuk kebutuhan pengairan bagi masyarakat yang ada di Jazirah saat itu. Berikutnya, ya seperti yang tadi diungkapkan, beliau membangun jalan dan pengairan bagi para jamaah haji. Nah, bagaimana kemudian ibadah haji pada masa pasca Bani Abbasiyah yang sudah mulai melemah pada saat di mana keberadaan dari Daulah Syiah Fatimiyah mengambil alih kuasa Bani Abbasiyah yang ada di wilayah Hijaz, maka Mekah, Madinah, Jeddah, Taif, kemudian juga Aqabah, ini kemudian dikuasai oleh Daulah Fatimiyah. Maka pada saat di mana Daulah Fatimiyah menguasai wilayah Hijaz, menguasai wilayah Syam, menguasai wilayah Mesir hingga wilayah Sudan, maka disebutkan mulai terjadi penyelewengan ajaran Islam oleh orang-orang Syiah. Dan orang-orang Syiah yang ada di dalam Daulah Fatimiyah adalah Syiah Ismailiyah Isna Asy'ariyah atau Syiah Imamiyah yang kemudian difatwakan sebagai Syiah Rafidhah atau Syiah yang menyimpang. Di antaranya bahkan sosok penguasa mereka yang menggelari diri sebagai Khalifah Hakim bi Amrillah dijuluki oleh para sejarawan sebagai Hakim bi Amri Syaitan, yaitu sosok penguasa atas perintah setan. Ya, karena apa? Mengaku sebagai sembahan, sebagaimana dulu Firaun mengaku sebagai Tuhan. Bahkan kemudian di masa kepemimpinan Hakim bi Amrillah atau Hakim bi Amri Syaitan, keberadaan dari gereja makam suci atau the Holy Sepulchre yang ada di Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, ini pernah dihancurkan. Oleh siapa? Oleh Hakim bi Amrillah, Hakim bi Amri Syaiton. Padahal sebelumnya Daulah Ayyubiyah di masa kepemimpinan dari Salahuddin Yusuf Ayyub ini kemudian sedemikian menjaga ya keberadaan dari ya gereja makam sucinya orang-orang Nasrani ya di bawah kepemimpinan dari Khalifah Bani Abbasiyah begitu. Berikutnya kita lihat pada masa kepemimpinan dari Sultan Salahuddin Yusuf Ayyub pada tahun 1070-1075 berupaya untuk mengambil alih kuasa Daulah Syiah Fatimiyah di kota Al-Qahirah Mesir. Hingga akhirnya Daulah Bani ya Fatimiyah berhasil ditumbangkan oleh Daulah Ayyubiyah, maka semua amaliyah yang pernah dipraktekkan sebagaimana ya ritual orang-orang Syiah dikoreksi total oleh Sultan Saladin Salahuddin Yusuf Ayyub yang kita ketahui sebagai pemimpin Muslim Kurdi dari Tikrit yang kemudian disebut sebagai pengamal ajaran dari mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i. Ini yang kemudian disebutkan di dalam catatan sejarah. Dan pada masa kepemimpinan Daulah Ayyubiyah sejak era Sultan Salahuddin Yusuf Ayyub bersama dengan anak keturunannya, maka kemudian ada kesaksian jamaah haji dari Andalusia dan Ifriqiya. Namanya adalah Muhammad Ibnu Zubair yang menulis satu kitab yang judulnya adalah Rihlah. Beliau menempuh perjalanan dari wilayah Valencia di Andalusia, menyeberangi melalui keberadaan dari kota pelabuhan Tarifa menuju kota pelabuhan Sabtah atau Ceuta hari ini, kemudian menuju ibu kota Marrakesh dan menempuh perjalanan melalui Kairawan. Dari Kairawan itu menempuh perjalanan laut menuju lautan Mediterania dan tiba di wilayah Tripolitania, Libya, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota pelabuhan Iskandaria atau Alexandria di wilayah Mesir. Dari situlah kemudian baru menempuh perjalanan darat menuju Sinai, kemudian langsung menuju wilayah ya Aqaba, dan dari situ kemudian menempuh perjalanan menuju kota pelabuhan Jid.
Jeddah. Dari Jeddah kemudian meneruskan perjalanan menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Itulah catatan dari Muhammad ibnu Zubair, salah seorang muslim dari keberadaan kota Valencia di Andalusia, yang mengisahkan bahwa perjalanan ibadah haji yang ditempuhnya adalah perjalanan yang sangat membahagiakan dalam keadaan aman, damai, dan sentosa. Bahkan sepanjang perjalanannya, Muhammad ibnu Zubairtun mengatakan, kami tidak mengeluarkan dana 1 dirham atau 1 dinar pun, karena pelayanan ibadah haji yang ditunjukkan atas bakti dari Daulah Ayyubiyah semenjak era Sultan Salahuddin Yusuf Ayyub. Perjalanannya gratis, sekaligus juga disediakan perbekalan sepanjang perjalanan, baik itu merupakan pakaian ganti ataupun pakaian ihram, sekaligus juga perbekalan makan dan minumnya. Bahkan sepanjang perjalanan pun bukan hanya rumah-rumah tepung yang menyediakan restoran bagi para musafir untuk menunaikan kebutuhan makan dan minumnya, tapi juga disediakan konsep Darus Syifa atau rumah sehat yang kemudian dikenal sebagai Bimaristan, pelayanan ibadah haji dan para peziarah umroh pada era kepemimpinan Daulah Ayyubiyah, yang kemudian mengoreksi total apa yang pernah dilakukan oleh Daulah Fatimiyah. Ini yang kemudian kesaksian dalam kitab Rihlah, karya dari Muhammad ibnu Zubair, salah seorang peziarah ibadah haji dari kota Valencia, Andalusia, menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Ini yang kemudian tercatat dalam sejarah. Begitu. Berikutnya, apa yang kemudian terjadi pada masa ritual ibadah haji di era kepemimpinan Khilafah Bani Utsmaniyah di Istanbul, Turki. Disebutkan dalam catatan sejarah, para Sultan Halife semenjak era Utsman Ghazi sampai era Khalifah Abdul Majid Ats-Tsani, para sultan dan khalifah itu disebutkan dalam catatan tarikh Utsmaniyah, belum ada di antara mereka yang menunaikan ibadah haji. Namun kemudian ada fatwa dari Syekhul Islam di Istanbul yang menyatakan kebolehan di antara warga Turki, baik itu di era Utsmaniyah ataupun di era setelah Utsmaniyah, termasuk kepada warga muslim dimanapun mereka berada, dari ragam etnik dan juga ragam bangsa muslim yang ada, mereka dipersilahkan untuk menjadi badal haji bagi Sultan Khalifah Utsmaniyah. Maka kemudian kita bisa mengetahui para ulama, tokoh-tokoh kesultanan yang memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, maka berikutnya ketika mereka munggah haji kembali ke Baitullah, maka mereka akhirnya melakukan ibadah ritual ibadah haji badal bagi hajinya Sultan Khalifah Utsmaniyah. Disebutkan, sekalipun para sultan khalifah tidak menunaikan ibadah haji, hanya kemudian mewakilkan untuk menjadi haji badalnya, namun para pangeran, para putra mahkota keluarga Utsmani tetap menunaikan ziarah ke tanah haram, baik itu dalam menunaikan ziarah umroh ataupun beribadah haji secara penuh. Ini yang kemudian tercatat dalam tarikh Utsmaniyah. Dan dikisahkan pula, sekalipun mereka belum menunaikan ibadah haji, para Sultan Khalifah Utsman itu kemudian memfasilitasi jaminan bagi kepemimpinan Syarif Mekah di kota Mekah Al-Mukarramah dan wali yang ada di kota Madinah sebagai wali di area provinsional utama yang kemudian dikenal sebagai Vilayati Syarifain Haramain, yang mananya adalah
fasilitas kegubernuran di antara dua tanah haram yang mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Bahkan semenjak era penaklukan pembebasan oleh Sultan ke-9 Utsmaniyah atas wilayah semenanjung Arabia di masa kepemimpinan dari Sultan Halife Yavuz Selim Al-Awwal bin Sultan Bayezid Al-Adli bin Fatih Sultan Mehmed Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, Sultan ke-9 Utsman itu menyatakan semua ghanimah, semua kharaj hasil pembebasan atas wilayah Mesir, wilayah Sudan, wilayah pantai utara Afrika dialokasikan seluruhnya bagi wakaf dua tanah haram. Kami tidak akan mengambil hasil bumi dari wilayah penaklukan di pantai utara Afrika dan di wilayah Mesir, wilayah kekuasaan Mamluk ya sebelumnya. Namun seluruh perbendaharaan harta tadi dialokasikan bagi penyelenggaraan pelayanan para peziarah umroh dan para jamaah ibadah haji di tanah haram, di tanah suci. Maka kemudian dari sana kemudian sejak era Yavuz Sultan Selim sampai era Khalifah Abdul Majid Az-Zani di Istanbul, Turki, seluruh harta perbendaharaan tadi dialokasikan bagi pelayanan ibadah haji di Baitullah Al-Mukarram. Nah, kemudian bagaimana pada masa pelayanan haji di era pemerintahan akhir Utsmaniyah, khususnya di era Sultan Khalifah Abdul Hamid Az-Tsani. Nah, kita bisa mengetahui bahwa pelayanan haji di era Utsmaniyah dari mulai kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni baru dimulai berkenaan dengan renovasi besar-besaran di area dua tanah haram. Ya, di antaranya perluasan wilayah itu ya terjadi pada era Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Makanya kemudian Selasar Utsman bin Affan ditandai dengan pembangunan ya terkait dengan tiang-tiang panjang yang kemudian melingkari keberadaan Mataf. Dan hingga hari ini, Selasar Utsman, seperti yang tadi diungkap di awal, hasil renovasi dari Kanuni Sultan Sulaiman ini kemudian masih berdiri tegak di kota Mekah di area dari Masjidil Haram, khususnya di area Mataf tempat tawaf dari jamaah haji ataupun para peziarah umrah. Kemudian juga disebutkan bahwa ya pada masa kepemimpinan dari Sultan Khalifah Murad yang keempat, Murad Ghazi yang keempat, beliau kemudian sepakat untuk menganugerahi gelar Sultan kepada para penguasa Ashabul Jawiyah di Biladil Jawi. Di antaranya melalui perantaraan dari Raden Arya Wangsakara kepada Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hasami yang ditembuskan kepada Sultan Khalifah Murad IV Al-Ghazi di Istanbul. Pada saat di mana ya Raden Arya Wangsakara menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Maka tembusannya disebutkan bahwa Sultan Khalifah Murad IV Ghazi setuju untuk mengakui keberadaan dari penguasa Banten pada tahun 1636-1638, penguasa Kamaulanaan Wahanten di Keraton Surosowan namanya adalah Pangeran Ratu Maulana Abdul Qadir. Maka mendapatkan gelar kehormatan dengan diakui keberanian sebagai penguasa Islam dengan geran As-Sultan, namanya diganti menjadi Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir. Orang Banten mengenai sebagai Sultan Ageng Al-Awal ing Surosowan untuk membedakan keberadaannya dengan Sultan Ageng yang kedua ing Tirtayasa, Pangeran Suryadipati, Sultan Abdul Fattah Mafaki. Ini yang kemudian terjadi bahwa anugerah gelar sultan diberikan oleh Sultan Khalifah Utsmani
kepada para sultan yang ada di Biladil Jawi untuk diakui kedudukan kekuasaannya sebagai penguasa Islam melalui perantaraan dari Raden Arya Wangsakara yang sedang menunaikan ibadah haji. Maka pasca menunaikan ibadah haji, Raden Arya Wangsakara ketika pulang kembali ke Maulanan Wahanten atau kepada Kesultanan Bantam Darussalam bersulih nama menjadi Imam Haji Wangsa Raja. Dan berikutnya pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud As-Sani, kemudian pewarisnya Sultan Abdul Majid Al-Awwal, maka kemudahan dalam pelayanan ini ditandai dengan renovasi besar-besaran di dua tanah haram. Dan kemudahan dalam pelayanan ibadah haji pun kemudian disebutkan bahwa pemerintahan Khilafah Utsmaniyah di masa akhirnya, khususnya di era Sultan Khalifah Abdul Majid Al-Awwal, dan putranya yang kedua yaitu Sultan Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani, mereka kemudian membangun konsulat Utsmani di dunia Islam, bahkan di dunia orang-orang kafir. Contohnya misalkan Khalifah ya Abdul Majid Al-Awwal mendirikan konsulat Utsmani di Tumasik, Singapura, di wilayah Kampung Gelam di wilayah Singapura hari ini. Kemudian semenjak tahun 1878-1880, Sultan Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani bin Sultan Khalifah Abdul Majid Al-Awwal mendirikan konsulat Utsmani di Batavia. Satu di antara tanggung jawab dan kewajiban konsulat Utsmaniyah itu adalah memfasilitasi warga muslim untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau menunaikan ziarah umroh di kota Makkah Al-Mukarramah. Ini bentuk pelayanan ibadah haji pada era pemerintahan Utsmaniyah di generasi akhirnya. Dan akhirnya kita bisa mengetahui bagaimana pelayanan ibadah haji pada masa Utsmaniyah mulai memudar pamornya, bahkan kemudian akhirnya dibubarkan. Maka penguasa Mekah yang ditunjuk semenjak era Sultan Khalifah Abdul Hamid Al-Thani, namanya adalah Syarif ya Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad sebagai Khadim Haram. Pada saat di mana Utsmaniyah sudah terusir dari dua tanah suci Mekah dan Madinah pasca terjadi Perang Dunia yang pertama 1914-1918, maka wali Hijaz saat itu namanya Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad menjadi pelayan dua tanah haram Mekah dan Madinah. Dan diketahui bagaimana kemudian ada ningrat Jawa yang namanya adalah Susuhunan Pakubono yang ke-10 dan juga Menak Sunda yang diketahui sebagai Raden Adipati Arya Wiranata Kusumah yang kelima, yang setelah berhaji beliau mendapatkan ya amanat sebagai Adipati Bandung dengan gelar Dalem Bandung yang kelima, maka kemudian akhirnya masyarakat Bandung mengenai sebagai Dalem Haji Bandung Wiranata Kusumah anu kalima. Karena beliau sudah menunaikan ibadah haji dan mereka para bangsawan Jawa dari mulai ningrat dari Solo Raya atau di Kasunanan ya Surakarta Hadiningrat Susuhunan Pakubono yang ke-10, sekaligus juga Menak Sunda Raden Arya Adipati Wiranata Kusumah yang kelima, pada saat di mana mereka menunaikan ibadah haji benar-benar difasilitasi oleh Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad sebagai Khadim Haram, pelayan dua tanah suci. Ini yang kemudian tercatat dalam sejarah bagaimana kemudian Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad yang pada tanggal 5 Maret tahun 1924 deklarasi terkait dengan Khilafah Syarifiyah, berdirinya kembali Khilafah Islam di bawah naungan kepemimpinan dari Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad, maka kekhilafahannya pun dikenal sebagai Khilafah Syarifiyah sebelum akhirnya pada sekitar tahun 19
ya 1926 kekuasaan Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad dalam naungan Khilafah Syarifiyah ditumbangkan oleh serangan kalangan dari ya Wahhabi movement yang dipimpin oleh ya Abdul Aziz Ibnu Saud yang kemudian akhirnya mendirikan kerajaan Saudi Arabia semenjak tahun 1932. Sekira 6 tahun setelah mengusir Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad dan keluarganya keluar dari Jazirah. Ini yang kemudian tercatat dalam sejarah. Allahu a'lam bishawab, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada waktu untuk kita diskusi dan tanya jawab, dipersilahkan. Bila tidak wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian kasihan Ustaz atas pemaparan materinya di pagi hari ini ya. Menarik sekali ketika melihat rentangan sejarah yang panjang, yakni ibadah haji dari mulai yang lebih detailnya itu dari masa kehilafahan, dari mulai Khulafaur Rasyidin sampai dengan kehilafahan terakhir, kehilafahan Syarifiyah yang ditumbangkan oleh Raja Saud. Iwan Pilah, di bagian yang kedua ini dipersilakan untuk sharing, bertanya berkaitan tentang masa kehilafahan atau perjalanan ibadah haji sepanjang sejarah. Ada pertanyaan Ustadz, mungkin tadi Ustadz juga sempat membahas tentang kehilafahan yang itu kerasnya dengan di Indonesia. Mungkin ini butuh kejelasan ulang dari Ibu Japri Janeli. Assalamualaikum Ustadz, apakah diketahui tahun berapa Islam masuk ke Indonesia? Dan pada masa kehilafahan siapa gitu kan Islam masuk ke Indonesia? Itu Ustadz pertanyaan dari Ibu Japri Janeli. Nah, kalau dari saya pertanyaan dari saya sendiri, tadi Ustadz menyampaikan pada masa kehilafahan Utsmaniyah di Turki itu sultannya itu tidak melaksanakan ibadah haji. Alasan apa yang melatar belakangi sehingga mereka tidak melaksanakan ibadah haji atau lebih memilih untuk dibadali ibadah hajinya? Tadi Ustadz belum men-spill ya tentang alasan-alasan tersebut. Mungkin itu Ustadz. Iya. Terima kasih ya atas pertanyaan tadi ya dari Ibu Zafriza Nelly ya tentang sejak kapan Islam masuk ke Indonesia. Maka sebagaimana teori Makkahnya Buya Hamka dan teori maritimnya N. Abdullah begitu ya. Itu beliau-beliau ini menguraikan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara, ke Indonesia, Nusa Hindia begitu atau Biladil Jawi itu semenjak masa kepemimpinan baginda Nabi Muhammad SAW sekira tahun ke-6 Hijriah atau tahun 628 Miladiah pada saat di mana baginda Nabi Muhammad SAW telah menandatangani Sulhul Hudaibiyah dan membebaskan wilayah Khoibar dari kekuasaan orang Yahudi. Maka seluruh wilayah Jazirah Arabia itu kemudian bebas untuk didakwahi, bahkan momen itu pun menjadi bagian dari peristiwa penting dalam sejarah Islam yang kemudian dikenal sebagai momentum dakwah Islam ilal alam. Mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Disebutkan Rasul mengutus Dihya Khalifah Al-Kalbi untuk berdakwah dengan membawa surat ya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penguasa Romawi Bizantium di kota Konstantinopel, yaitu The Great Heracles atau Heraklius yang Agung, atau namanya adalah Kaisar Flavius Heraclius. Kemudian juga disebutkan baginda Nabi mengutus Abdullah bin Huzafa As-Sahmi radhiyallahu an untuk membawa surat dakwahnya menuju ibu kota Sasania Persia di kota Madain, menemui penguasanya yang namanya Kisra Abruaiz bin Hormuzan bin Anusirwan Sahansah. Kemudian juga mengutus sosok ya sahabat Nabi Rasul yang lain yaitu Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an untuk datang ke kota pelabuhan Iskandariyah menemui penguasanya Malik ya Al-Malkukis bin Mata.
Nah, kemudian disebutkan ada sahabat Nabi juga yang kemudian diutus oleh Rasul untuk datang ke kerajaan Aksum di negeri Habasyah menemui Najasyi Asoma bin Abraj. Sahabat Nabi yang diutus ke wilayah negeri Habasyah itu namanya adalah ya Amr bin Abi Umayyah. Kemudian juga ada sahabat Nabi yang juga merupakan sepupu Rasul sendiri yang namanya Husaim bin Abbas bin Abdul Muthalib, saudara dari Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, yang kemudian ditugaskan untuk berdakwah ke wilayah Tatarstan, ya, Samarkand dan juga Khurasan di antara orang-orang Turkia dan Mongolia sampai akhirnya kemudian beliau syahid di Samarkand di kota Taskent. Namanya lah Kusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Dan kemudian dikisahkan ada sahabat Nabi yang namanya adalah ya sosok ya Abdullah ya bin ya ini Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud begitu ya. Ini kemudian meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengarungi samudra menemani suku Ta'syih, suku Ta'ik ya dari Jazirah Arabia untuk berniaga sampai ke kota pelabuhan Al-Fansur di negeri Syamatirah. Ya, kota pelabuhan Al-Fansur itu adalah kota pelabuhan Barus. Samatra sendiri adalah wilayah Sumatera. Ya, di situ di Sumatera Utara, pesisir barat di Kabupaten Tapanuli Tengah, ada kota pelabuhan yang disebut sebagai kota pelabuhan Barus atau orang Arab menyebut sebagai Al-Fansur. Kemudian pada tahun ke-8 tahun ke-10 Hijriah bertepatan dengan tahun ke-600 ya 632 Miladiah. Ada sosok sahabat Nabi dari kalangan Ansor namanya adalah sosok ya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an bersama dengan ya keluarganya. Namanya adalah Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal yang ditugaskan untuk berdakwah di wilayah Hadrami di wilayah Yaman. Nah, dan kemudian 2 tahun berikutnya mereka pulang kembali ke kota Madinah. Namun cucu dari Mu'ad bin Jabal namanya adalah Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal tetap berdakwah di wilayah Yaman. Dan pada suatu waktu beliau menempuh perjalanan menuju kota pelabuhan Al-Fansur di Syamatirah. Dan kemudian dikisahkan beliau sempat beberapa waktu bermukim di kota pelabuhan Al-Fansur. Jadi kalau ya Pak Ustadz Mismohudin datang ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, di pesisir baratnya, di situ ada komplek pemakaman Mahligai atau komplek pemakaman ya Papan Panjang atau juga disebut sebagai komplek pemakaman Syekh Mahmud Barus. Konon disitulah ada batu nisan bertarikh tahun 664 miladiah, hanya berjarak sekira 4 tahun atau 3 tahun pasca wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tertulis di situ maqam Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, cucu dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan apakah itu makam ataukah makom? Kalau makam berarti itu adalah ya kuburan. Tapi kalau makom itu adalah tempat dulu alim ulama dari Jazirah Arabia, cucu dari sahabat Nabi itu pernah bermukim, pernah kemudian mengunjungi, mendatangi dan berdakwah di wilayah itu. Nah, ini yang kemudian ya terungkap. Kalau saya pribadi sih lebih kemudian menyatakan bahwa itu adalah makom, bukan makam. Ya, jadi artinya tempat di mana dulu pernah bermukim, bukan kemudian merupakan ya makam atau kuburan begitu. Begitu ya, kalau kemudian bertanya berkenaan dengan sejak kapan Islam masuk ke negeri kita, yaitu semenjak era dari ya Rasulullah dan era Khulafaur Rasyidin, sebagaimana teori Mekahnya Buya Hamka dan teori maritimnya Profesor Dr. Ena Abalo yang juga dikutip oleh guru saja Profesor Dr. Andes Haji Ahmad Mansur Suryanegara di dalam buku Api Sejarah Jilid yang pertama. Ya, kemudian berikutnya, sejak era kekhilafahan mana kemudian Islam mewujud menjadi kekuasaan negara.
Maka kemudian kalau mengacu kepada buku Ikhtisar Raja-Raja Jempa, disebutkan bahwa pada masa kepemimpinan dari Khalifah kedua Bani Abbasiyah di kota Baghdad, yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah Al-Quraisy, Bani Abbas Khalifah yang kedua, ya, karena beliau berkuasa sekitar tahun 754 atau juga yang mengatakan 752 pasca wafatnya kakak beliau yaitu Khalifah Abul Abbas As-Saffah, maka Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memerintahkan kepada duta-duta dakwahnya yang orang-orang Persia untuk menjelajahi berbagai negeri, satu di antaranya menuju wilayah timur, menuju kota pelabuhan Lok Jempa dan kota pelabuhan Biren di wilayah Aceh bagian utara. Maka di situ dikisahkan ada waliullah yang namanya adalah ya sosok ya yang dikenal sebagai ya Abdullah Al-Hin Al-Khurasani Al-Parisi. Beliau orang Persia dari wilayah Khurasan, makanya gelarnya Al-Khurasani. Ya, Abdullah Al-Hin Al-Khurasani Al-Parisi ini menempuh perjalanan hingga tiba di kota pelabuhan Lok Jempa Aceh Utara. Kemudian menemui para penguasa tempatan yang ada di kota pelabuhan Birun dan bertemulah dengan istrinya di situ. Bertemu dengan jodohnya karena penguasa tempatan di wilayah kota pelabuhan Birun menjodohkan Abdullah Al-Hin Al-Khurasani Al-Parisi kepada putrinya yang kemudian dikenal sebagai Putri Ratna Kemala. Dari pernikahan itu kemudian lahirlah sosok Nimayang Seledang. Dan dalam periode berikutnya ketika ayah mertuanya wafat, maka pada tahun 770 disebutkan bahwasanya Abdullah Al-Hin Al-Khurasani Al-Parisi diangkat sebagai raja Islam pertama di kota pelabuhan Lok Jempa dan Birun sebagai penguasa Islam, kerajaan Islam Jempa. Berikutnya, putri mereka, Nimayang Seledang binti Abdullah Al-Hin, dinikahi oleh waliullah yang juga berasal dari Bani Abbasiyah. Namanya adalah Salman Al-Farisi Syahriansah atau atau namanya Syahriansah Salman Al-Farisi. Ya, yang datang ke situ dan menikahi yakni Mayang Seledang, putri dari Abdullah Al-Hin Al-Khurasani Al-Parisi dengan ya sosok yang diketahui sebagai Ratna Kemala, putri dari penguasa Birun, ya, penguasa Jempa. Jadi di situ sejak era kepemimpinan dari Daulah Khilafah Bani Abbasiyah, wilayah Biren dan Jempa di wilayah Aceh Utara sudah berdiri kerajaan Islam pertama. Sebelum akhirnya kemudian digabungkan dengan kerajaan berikutnya yaitu kerajaan Perlak atau Perulak dalam bahasa orang-orang Aceh. Sebelum berdirinya kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1260-an. Ini yang kemudian tercatat dalam sejarah. Dan ibadah haji pun sudah mulai dikenang oleh masyarakat muslim yang ada di Biladil Jawi. Makanya pada sekitar tahun 1300-an ada ya Inohong Sunda yang kemudian pertama kali menamai dirinya dengan gelar haji. Haji Purwa. Nama aslinya adalah Raden Sanghyang Bratalegawa ya bin ya Sang Bunisora Suradipati, penguasa kerajaan Galuh yang ada di Ciamis, yang menggantikan kedudukan dari Prabu Wangi Linggabuana anu tiwas di Tegalan Bubat. Ketika apa? Ketika menghantarkan putrinya, Putri Citra Resmi Diah Pitaloka, pada saat dimana mendapatkan undangan pernikahan dari Prabu Hayamuruk, penguasa Keraton Trowulan Mojopahit di Imperium Mojokerto. Ini yang kemudian tercatat dalam sejarah. Haji pertama orang Sunda itu Haji Purwa. Namanya adalah Sanghyang Bratalegawa bin Sang Bunisora Suradipati, penguasa Galuh nu aya di Ciamis. Dan disebutkan Haji Purwa itu nama
hajinya adalah Haji Baharudin. Karena beliau adalah saudagar yang kerap kali kemudian berlayar melintasi samudra atau al-bahr atau al-bahri. Maka kemudian gelar hajinya adalah Haji Baharudin yang mananya adalah samudra ilmu agama atau lautan agama. Ya, lautan din aturan hidup berupa tuntunan, risalah, dan ilmu pengetahuan. Haji Baharudin, nah orang Sundaman lebihnya Haji Purwa, haji paling awal yang dikenal oleh masyarakat Sunda, begitu. Allahu a'lam bishawab. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Ustadz Misbahuddin berkenaan dengan ya kenapa Sultan Khalifah Utsmani belum sempat menunaikan ibadah haji, maka keberadaan Istanbul yang menjadi ibu kota pemerintahan Utsmaniyah itu jauh dari ya keberadaan dari kota Mekah dan kota Madinah. Menempuh perjalanan darat itu adalah sesuatu yang panjang lamanya sekaligus juga tidak aman bagi khalifah. Apalagi perjalanan yang panjang tadi bisa menempuh sampai setengah tahun perjalanan darat. Ini yang kemudian terjadi karena kan yang namanya khalifah, yang namanya sultan kalau berangkat tidak sendirian, butuh pengawalan, butuh kemudian akomodasi, butuh logistik persiapan yang tidak sedikit. Itu satu di antara pertimbangannya, karena menempuh perjalanan yang jauh dan perjalanan yang dianggap tidak aman alias berbahaya. Masih banyak ya orang-orang yang sangat tidak menyukai kepemimpinan dari Sultan Khalifah Utsmaniyah di Istanbul. Bahkan ya sentimen ya orang-orang Arab sendiri yang kemudian tidak suka dipimpin oleh orang-orang Turki saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ya kepemimpinan Khalifah Utsmaniyah di Istanbul itu lebih fokus kepada apa yang kemudian dalam kebijakan politik luar negeri terkait dengan amaliyah dakwah dan jihad. Sedangkan ibadah haji itu adalah amaliyah fardiyah. Ya, amaliyah yang sifatnya bagi individu khalifah, sedangkan khalifah mendapatkan amanah untuk mengurusi umat, untuk mengurusi kaum muslim, menjaga keberadaan daulah, dan itu adalah kewajiban utama, kewajiban yang sifatnya komunal yang dibebankan kepada negara dan negara dipimpin oleh khalifah, maka tanggung jawabnya lebih besar daripada ya kewajiban individunya. Ini yang kemudian menjadi fatwa dari Syekhul Islam di Istanbul bahwa khalifah ya diperkenankan untuk memerintahkan kepada warganya, kepada pejabatnya untuk menunaikan ibadah haji badal bagi kepemimpinan khalifah karena khalifah lebih dibutuhkan untuk mengurusi negara daripada menunaikan ritual individual menunaikan ibadah haji. Jadi fatwanya dibolehkan seperti itu. Namun kemudian kita juga mengetahui para sultan, para sahzadah atau para pangeran putra mahkota ada yang berangkat sebelum mereka dikukuhkan sebagai khalifah Utsmaniyah. Karena para sahzadah itu memiliki kesempatan yang lebih luang daripada ayah mereka, paman mereka atau saudara mereka yang kemudian menjabat sebagai khalifah. Maka para pangeran itu bisa keluar dari Istanbul untuk menempuh perjalanan umroh ataupun beribadah haji. Termasuk juga begini Pak, pada saat di mana Sultan Khalifah terakhir yaitu Mehmed Vahdettin atau Muhammad Wahiduddin ini digulingkan oleh Mustafa Kamal Ataturk pada tanggal 1 November tahun 1922 dan kemudian pada tanggal 16 November beliau diusir dari Istanbul dan akhirnya kemudian sejenak bermukim di wilayah Kurbus atau Siprus, kemudian di Malta dan kemudian di Damsyik Damaskus Suriah. Ketika diketahui beliau itu ada di Damsyik Damaskus Suriah, Sultan Khalifah yang terguling yaitu Sultan Khalifah Mehmed Vahdettin atau Muhammad Wahiduddin. Ini kemudian diundang secara khusus oleh Syarif ya Husain bin Ali bin Muhammad penguasa Hijaz pada waktu itu untuk menunaikan ibadah haji atau sekurang-kurangnya menunaikan ziarah umroh. Maka Sultan Khalifah Utsmaniyah terakhir, Mehmed Vahdettin, ini akhirnya kemudian memenuhi undangan Syarif Husain bin Ali bin Muhammad untuk menunaikan ziarah umroh ke Tanah Suci. Jadi ada Sultan Khalifah yang akhirnya menunaikan umroh atas undangan Syarif Husain bin Ali bin Muhammad. Bahkan Sultan Khalifah yang terguling diusir oleh Mustafa Kamal juga kehidupannya difasilitasi oleh
ya donasi yang diberikan oleh Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad, penguasa Hijaz pada waktu itu. Ini yang kemudian tercatat dan terungkap dalam sejarah Islam. Begitu Pak, Allah alam bisawab. Baik, Ustaz. Ini kalau dari waktu sudah habis, Ustaz, tapi ini mungkin bisa spill sedikit pertanyaan dari Ibu Heni. Perkembangan haji saat Rasulullah SAW sampai sekarang ada perubahan, seperti perluasan Mina Jadid, kemudian pemindahan tempat dam, dan pembatasan haji sehingga banyak jemaah haji tidak bisa menuju Baitullah. Apakah ini dibenarkan, Ustaz? Iya, terima kasih pertanyaan kritis tadi ya. Ini lebih kepada pembahasan fikih sebetulnya. Nah, yang namanya pembahasan fikih itu kan butuh perincian yang difatwakan oleh para fuqaha. Para fuqaha, ahli ilmu fikih yang ada di pemerintah kerajaan Saudi Arabia ini kemudian memfatwakan kebolehan demi kebolehan yang itu sebetulnya belum pernah ada pada masa sebelum-sebelumnya. Bahkan ya pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada perluasan wilayah Mina. Kemudian juga ada perluasan di wilayah terkait dengan ya ini eh, lembah dan juga perbukitan ya di wilayah Arafah ya. Di situ ruang lingkup terkait dengan tempat wukuf di Arafah misalkan. Kalau dulu pada masa Rasul segitu adanya, kemudian pada masa sahabat segitu adanya, di masa para khalifah begitu adanya. Namun di era kerajaan Mamlakah Saudiyah Arabiyah begitu ya, maka kemudian wilayah wukuf di Arafah itu kemudian diperluas bagi kepentingan para peziarah umroh, para peziarah ibadah haji untuk menunaikan wukuf di Arafah. Maka kemudian kebijakan terkait dengan pelayanan ibadah haji terbarukan atau al-jadid begitu ya. Ini memang memicu terjadinya ya ikhtilaf atau pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang kemudian tidak menyetujuinya. Termasuk penunjukan keberadaan dari kota pelabuhan atau bandara Jeddah sebagai tempat untuk memulai ritual para peziarah umroh ataupun ritual ibadah haji sebagai tempat miqat. Padahal pada masa Rasul, pada masa sahabat, pada masa para khalifah, kota pelabuhan Jeddah atau hari ini juga mewujud menjadi bandara udara Jeddah. Itu tidak pernah dijadikan sebagai tempat para jamaah haji atau para peziarah umroh untuk mengambil miqat, berniat berikhram, berniat untuk menunaikan umroh, berniat untuk menunaikan ibadah haji. Jadi itu adalah pembaharuan ataupun ya apa namanya itu penjelasan yang diungkap oleh pelayan dua tanah haram saat ini di masa kepemimpinan dari Kerajaan Saudi Arabia atau Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Jadi itu kebijakan baru yang itu tidak ada ya beritanya pada masa Rasul, pada masa sahabat atau pada masa para khulafa begitu. Jadi dalam hal ini kemudian kembali kepada apa yang diyakini oleh kita. Kalau kita meyakini itu bukanlah sesuatu yang ya dibenarkan, maka jangan diamalkan. Tapi kalau kita mentolerir itu sebagai sesuatu kebenaran, silahkan. Karena dalam masalah fikih ini dikembalikan kepada keyakinan kita untuk menunaikan amaliyah tadi. Boleh ataukah tidak? Kalau saya pribadi, kalau ditanya, tentu mengambil pendapat sebelumnya, yaitu pendapat di kalangan salafus soleh sejak era Rasul, para sahabat, dan para khulafa. Bahwasanya mengambil mikot tidak di Jeddah, tapi misalkan di Ya Lamlam atau di Jironah, atau yang terdekat dari kota Mekah itu adalah, yaitu di Tanaim, di tempat yang kemudian dikenal sebagai Masjid Bunda Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Yang terdekat dari kota Mekah itu di Tanim, yaitu di Masjid Aisyah yang agak dikategorikan apa sunnah muakkadah sebagaimana fatwa dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka kalau kemudian berasal dari kota Madinah, maka ambillah miqat di Bir Ali atau Abyar Ali ya di Zulhulaifah begitu. Kemudian juga kalau berangkat dari tanah suci Mekah, maka ambil miqatnya itu di tempat yang disebut sebagai Jirona. Ya, itu menurut pendapat dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kemudian Imam Mazahib dan juga seorang fuqaha ahli ilmu fikih.
Nah, ini yang kemudian ya kita boleh mengambil ya kesempatan-kesempatan tadi didasarkan kepada apa yang diyakini. Karena kitalah yang meyakini dan kitalah yang kemudian mengamalkan apa yang diyakini tadi. Perkara kemudian ada jamaah haji atau para peziarah umroh yang mengikuti apa yang difatwakan oleh Majelis Fatwa ya Kibarul Ulama Kota Mekah di masa kepemimpinan dari Mamlakah Saudiyah hari ini pun dipersilahkan monggo gitu. Bukan sesuatu yang terlarang karena dalam Islam ketika ada pendapat sesuai dengan apa yang pernah ditunaikan dan sesuatu yang ditabani pada masa ini dengan adanya pertimbangan ini dan itu, maka itu adalah sebuah kebolehan untuk diambil dan suatu kebolehan juga untuk ditinggalkan. Karena apa? Fikih itu adalah perkara-perkara yang sifatnya amaliyah praktis didasarkan kepada apa yang diyakini dengan pilihan-pilihan dalil dan hujah yang akhirnya kita ambil sebagai bagian dari pengamalan kita. Al ilmu qabla amal. Ilmunya dulu baru kemudian diamalkan. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparan materi hari ini, ya ini ibadah haji di masa khilafah Islamiyah. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan di pagi hari ini menjadi amal soleh tersendiri, sudah berbagi ilmu bersama kita, yang Ustaz sudah rangkum dari berbagai sumber dan disajikan kepada kita dengan mudah kita pahami. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi Ustaz. Dan Iwan Pilah yang menyimak melalui kanal YouTube atau bergabung di ruang Jumit, mudah-mudahan pagi hari juga mendapat keberkahan dari thalabul ilminya. Kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan membacakan hamdalah pada doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Pak ya, pada semuanya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.